Nur Fadila dari Prodi Ilmu Hadis Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang Islam dan masyarakat. Lebih tepatnya pada Islam dan masyarakat modern. Islam dan masyarakat selama ini selalu menjadi isu yang menarik untuk diperbincangkan. Bagi masyarakat muslim, Islam bukanlah sekedar sebagai agama yang teraktual dalam serangkaian ritual ibadah atau pengakuan pemeluknya akan keyakinan terhadap Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa dan Maha Pencipta seluruh alam semesta ini. Islam dengan sumber utamanya Al-Quran dan hadis juga menjadi pedoman hidup bagi seluruh pemeluknya dalam berkehidupan. Islam memuat nilai-nilai kehidupan untuk menjaga keseimbangan dan relasi suci antara diri manusia, hubungan dengan Allah, dan alam semesta. Islam adalah agama untuk setiap zaman di belahan dunia manapun. Prinsip-prinsip nilai Islam merupakan prinsip nilai kehidupan tentang kebaikan dan keutamaan yang tidak akan lekang dimakan zaman. Prinsip nilai Islam tidak akan mengantarkan umat pada jalan kesesatan selama setiap umat itu berpegang teguh dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Berpegang pada prinsip nilai dari keduanya, maka bagi masyarakat muslim tidak akan mengalami kebingungan dan kegalauan meskipun menghadapi era yang senantiasa berkembang dari era tradisional, transisional, modern maupun postmodern. Prinsip nilai dimaksud adalah prinsip tauhid, kemanusiaan, keadilan, dan persamaan. Bagi seorang muslim, kehidupan harus seimbang menjaga keyakinan terhadap keesaan Allah, berbuat kebajikan dalam hubungan kemanusiaan sesuai dengan yang telah tertuang dalam syariat. Istilah modern yang merujuk pada segala hal yang baru, berbau teknologi dan pengembangan ilmu pengetahuan telah menyajikan berbagai perkembangan pesat dalam membentuk mindset dan gaya hidup masyarakat. Secara etimologi, kata modern merupakan bahasa Latin modernus yang dibentuk dari dua kata, mode dan ernus, yang menunjuk pada arti periode waktu masa kini. Artinya, modern terkait dengan segala sesuatu yang baru yang berbeda dengan sesuatu yang lama. Misalnya, dalam cara hidup, aktivitas manusia, dan yang lain-lain. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, istilah modern berarti sikap dan cara berpikir serta bertindak sesuai dengan tuntutan zaman Islam. Ciri-ciri tatanan baru atau modernitas dalam suatu masyarakat meliputi: yang pertama, adanya konsentrasi tenaga kerja di pusat kota. Kedua, pengorganisasian pekerjaan yang ditentukan berdasarkan efektivitas atau profit. Yang ketiga, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam proses produksi. Yang keempat, munculnya antagonisme terpendam atau nyata antara pemilik modal dengan buruh. Yang kelima, berkembangnya ketimpangan dan ketidakadilan sosial. Yang keenam, serta sistem ekonomi berlandaskan usaha dan kompetisi bebas yang terbuka. Modernisasi kini telah merambah dalam setiap aspek kehidupan di masyarakat, seperti munculnya area masyarakat pedesaan dan perkotaan yang identik dengan industrialisasi. Yang kedua, munculnya kapitalisme yang melahirkan para pelaku ekonomi yang cenderung tidak memperhatikan keseimbangan alam semesta. Keuntungan menjadi tujuan utama. Dalam kehidupan sosial budaya masyarakat juga menunjukkan adanya perubahan gaya hidup, pola asuh orang tua yang cenderung permisif, memberi kebebasan anak pada dunia teknologi tanpa memperhatikan dampaknya bagi masa depan dan anak-anak. Modernisasi menjadi simbol berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi di mana banyaknya hal baru yang semakin memudahkan, meringankan, dan mempercepatkan cara kerja masyarakat dalam segala aspek. Namun, di sisi lain tidak dapat ditolak juga adanya dampak negatif bagi kehidupan masyarakat. Yang pertama, cenderung individualis, konsumeris, hedonis, rasionalis yang berlebihan, sehingga mengesampingkan nilai-nilai kesosialan, nilai-nilai agama, dan norma di kehidupan.
Meskipun sebenarnya tidak semua orang disebut modern, kemudian melupakan nilai-nilai agama dan budaya lama. Bagi masyarakat modern yang sudah mapan cara berpikirnya dapat selektif dalam mengikuti arus modernisasi sesuai dengan kebutuhan perkembangan yang bernilai manfaat dan efektif, serta tetap memperhatikan dampak baik buruknya dalam kehidupan. Berbeda di lingkungan masyarakat yang masih labil cara berpikirnya, sehingga akan mengadopsi segala hal yang baru untuk dapat disebut sebagai modern. Akibat kehidupan hanya bersifat simbolis tanpa mempertimbangkan sisi fungsionalnya dalam kehidupan. Misalnya, untuk tidak dicap ketinggalan zaman, orang meniru gaya berpakaian meskipun harus membuka aurat, meniru gaya bergaul bebas dengan lawan jenis meskipun menyalahi pergaulan dalam agama Islam. Fenomena masyarakat yang masih labil itu sebenarnya menunjukkan bahwa masyarakat masih belum siap dengan kondisi baru yang semestinya bisa membuat hidup menjadi lebih baik dan lebih berkembang untuk kemajuan diri serta kemampuan Modernitas sebenarnya merupakan sebuah keniscayaan dalam perkembangan hidup manusia di muka bumi. Allah telah menciptakan manusia dengan anugerah akalnya untuk memungkinkan manusia berkembang dengan kemampuan berpikirnya, mengelola bumi dan isinya. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi sebuah bukti maha besarnya Allah telah menciptakan akal manusia, sehingga dapat mempotensikannya melalui berbagai karya manusia dalam aspek kehidupan untuk memakmurkan hidup manusia itu sendiri. Hal ini penting sebagai sebuah kendali bahwa modernisasi di satu sisi berdampak positif untuk kemajuan cara berpikir manusia dan pengembangan ilmu pengetahuan yang dapat mempermudah dan mengefektifkan kerja manusia. Terbuka lebar informasi dan pengetahuan sehingga mencerdaskan masyarakat. Namun di sisi lain dampak negatif yang juga tidak bisa diabaikan karena masih banyak kecenderungan sebagai masyarakat yang melihat sisi modernitas dari hal-hal yang berbau teknologi dan gaya hidup baru tanpa memperhatikan efeknya terhadap perkembangan psikologis dan dampak moralnya di tengah kehidupan masyarakat. Islam merupakan prinsip nilai yang dapat berkembang di lingkungan budaya masyarakat manapun. Setiap masyarakat bisa berkembang sesuai dengan budaya pembentukannya. Sementara itu, ajaran Islam datang tidak perlu menjadikan masyarakat seperti masyarakat Arab tempat awal perkembangan ajaran Islam. Karenanya, Islam bisa datang di lingkungan masyarakat manapun dan berkembang bersama serta tumbuh bersama masyarakat yang sesuai dengan budaya kearifan lokal masyarakat. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.